Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali di channel saya Sobari ya. Jadi kesempatan kali ini saya akan berbagi atau membahas tentang perangkat keras internet ya. Oke, jadi untuk di video kali ini saya akan membahas apa saja sih perangkat keras atau hardware yang biasa digunakan atau yang diperlukan ketika kita membuat sebuah akses internet ya. Oke, yang pertama ada namanya CAT-LAN ya, atau Ethernet card, atau biasa juga disingkat NIC ya, Network Interface Card. Nah, ini adalah hardware tambahan yang harus ada pada komputer yang terkoneksi dengan jaringan ya, dan dimana fungsinya sendiri sebagai alat atau tempat memasangkan kabel LAN. Nah, tugas utama dari card LAN ini adalah yang pertama mempersiapkan data dari komputer agar dapat dilewatkan ke media penghubung tentunya ya. Kemudian yang kedua, mengirimkan data ke komputer lain melalui media kabel tadi. Jadi karena card LAN ini kan sebagai port atau tempat di mana kabel LAN itu disambungkan ke komputer tersebut gitu ya. Terus yang ketiga, mengontrol aliran data antar komputer dan sistem pengkabelan. Oke, ini beberapa sampel ya, atau contoh dari card LAN ya. Oke, nah biasanya kan ada port ya, ada lubang seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk tempat di mana kabel LAN itu dimasukkan atau ditempelkan di komputernya. Oke, jadi catatannya adalah komputer dan laptop itu ya. Jadi untuk saat ini sudah ada LAN card-nya yang terpasang pada CPU atau onboard. Jadi biasanya semua komputer atau laptop ini sudah tersedia gitu ya. Tapi untuk komputer-komputer terbaru biasanya kalau memang dia sudah didukung dengan teknologi yang lebih canggih, karena kan lebih ke wireless, teknologi ini menuju bagaimana supaya lebih simpel gitu ya. Bahkan untuk card LAN sendiri kan memang sudah agak jarang nih digunakan gitu ya, apalagi kalau di laptop, karena sekarang sudah bisa akses menggunakan WiFi. Jadi orang lebih memilih WiFi karena medianya tidak ribet gitu ya, atau nirkabel lah, tanpa kabel. Oke, selanjutnya untuk perangkat keras akses internet yang kedua ada modem atau modulator demodulator ya. Nah, di sini fungsinya untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ya, atau sinyal suara, di mana nanti mengubah sinyal analog ini menjadi sinyal digital gitu ya. Jadi dia mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital ya, supaya nanti si datanya bisa ditransfer antar komputer klien dengan server seperti itu. Kemudian saat komputer mengirim data, maka modem mengubah sinyal digital menjadi analog atau modulasi. Kemudian saat komputer menerima data, maka modem mengubah sinyal analog menjadi digital gitu ya. Oke, jadi ada dua jenis modem internal dan eksternal. Jadi ada dua jenis modem, ada modem internal, ada modem eksternal ya. Oke, seperti ini untuk simulasinya. Jadi ketika dia menerima data digit ini ya, menerima data, maka untuk jaringannya diubah jadi analog ya. Tapi ketika mengirim data diubah menjadi digital gitu ya. Oke, selanjutnya modem internal. Nah, ini untuk modem internal biasanya sudah terpasang gitu ya, sudah input atau mirip dengan card LAN tadi ya. Jadi modem internal ini terpasang ke slot yang ada di komputer, atau biasa disebut juga dengan modem dial-up ya. Biasanya kecepatan maksimum di 56 kbps gitu ya. Oke, tapi untuk saat ini mungkin ada teknologi terbaru yang dia lebih cepat dari 56 kbps ini. Oke, kemudian ada modem eksternal atau modem USB ya. Nah, ini biasanya dia membutuhkan perangkat lunak tambahan untuk menggunakan modem USB di komputer ya. Jadi kecepatan aksesnya juga tergantung pada lokasi tower operator seluler atau provider yang menyediakan akses internet yang terintegrasi dengan modem tersebut ya. Di sini ada beberapa contoh seperti Flexinet, Telkomsel ya, atau Smartfren dan lain-lain.
Oke, selanjutnya ada modem eksternal ya, modem ADSL. Ini sering dikenal dengan modem speedy. Nah, ini hanya bukan hanya modem, tapi di dalamnya juga terdapat router yang dia bertugas sebagai pembagi atau membagikan jaringan ke komputer lainnya. Oke, kemudian ada terminal atau hub ya. Seperti yang sudah dijelaskan juga, ini hub berfungsi sebagai penghubung komputer klien dengan server ya, serta dengan perangkat keras lainnya, misal printer, scanner, dan lain-lain. Nah, untuk hub ini memiliki banyak port ya. Ada beberapa jenis dari hub ini. Ada yang hanya memiliki 8 port saja, ada yang 16, ada 24, 32, dan seterusnya. Biasanya kelipatan dari 8 ini gitu ya. Misalkan kalau 32 kan biasanya langsung ke 64, 128 seperti itu. Tapi untuk saat ini memang yang paling sering digunakan itu sampai di 32 port gitu ya. Kemudian untuk passive hub tidak membutuhkan power listrik ya. Jadi ada dua jenis dari hub ini, ada passive hub, ada active hub. Kalau dia pasif maka tidak membutuhkan power listrik dan hanya berfungsi sebagai penghubung jalur secara fisik dan melewatkan sinyal saja. Tapi kalau active hub dia membutuhkan power. Nah, tambahannya karena dia dapat berfungsi sebagai penguat sinyal juga yang akan dilewatkan ke jalur lain atau di switch ya. Oke, ini untuk gambar-gambarnya. Jadi hub pada jaringan client server seperti ini. Dia membagi jaringan atau menghubungkan komputer klien ke komputer server ya. Oke. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya adalah router. Nah, router ini sebuah komponen yang mempunyai perangkat lunak dan perangkat keras tentunya ya, yang khusus di mana dia untuk keperluan routing ya, digunakan untuk keperluan routing dan menyampaikan paket di jaringan komputer seperti net. Nah, jadi router ini juga merupakan pintu gerbang jaringan komputer dengan internet ya, atau penghubung jaringan komputer dengan internet yang berupa virtual circuit atau wireless. Oke. Itu definisi dari router sendiri. Jadi seperti ini simulasinya. Jadi kita punya komputer server ya, ini komputer klien terhubung dengan hub. Nah, dari hub ini disambungkan juga ke router untuk membagi jaringan ke komputer lain ya. Gitu. Oke, selanjutnya ada namanya kabel UTP atau unshielded rectifier ya, atau kabelan biasa disebutnya, atau ya familiar gitu ya. Nah, jenis kabel ini adalah tembaga yang dililitkan secara berpasangan dengan tujuan menutupi kelemahan kabel terhadap intervensi gelombang elektromagnetik. Nah, semakin kuat lilitan kabel setiap inch, maka makin kuat daya tahannya terhadap intervensi elektromagnetik tadi. Nah, berdasarkan standar EIA ya, jadi setiap pasang lilitan kabel memiliki 8 warna ya, seperti ini. Ini untuk isi dari kabel LAN sendiri. Jadi 8 kabel pada UTP itu, yang pertama ada putih biru ya, kemudian ada biru, putih orange, kemudian putih hijau sama hijau, putih coklat, terus coklat ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk perangkat keras internet ya, ini kita masih membahas tentang kabel UTP. Jadi untuk menangani kabel UTP ini diperlukan peralatan. Tentu yang pertama crimping tool ya, ini untuk memotong kabelnya atau memasang kabel ke dalam konektor ya. Biasa konektornya digunakan RJ45 ya, ini untuk gambar crimping toolnya. Kemudian konektor RJ45 ini ya, ini untuk penghubungnya atau menghubungkan ke komputer kita. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana caranya untuk memasang kabelan tadi ya. Pertama tentu kupas pelindung luar kabel kira-kira 1 cm, kemudian lepaskan lilitan kabel dan atur berjajar rapi ya, dan potong permukaan kabel secara merata agar nanti bisa rapat ke port atau RJ45 nya. Kemudian masukkan kabel ke konektor sesuai urutan warna dan nomor pin ya. Jadi jangan sampai ketukar-tukar untuk positioning dari kabelnya ini, supaya nanti koneksi internetnya juga tidak bermasalah. Jadi urutannya kuning ya, putih kuning, kemudian kuning ya, kemudian putih hijau,
biru, kemudian putih biru, hijau, putih coklat, coklat ya. Jadi jangan sampai salah. Oke, kemudian jenis-jenis dari kabel atau jenis hubungan kabel tersebut ya. Jadi jenis hubungannya komputer dengan hub itu disebut dengan strike ya, jenis kabel strike. Kemudian komputer dengan switch itu sama, strike juga. Router switch itu strike juga. Kemudian router hub itu strike juga. Kemudian komputer dengan komputer itu crossover atau silang namanya. Kemudian antara switch dan hub itu namanya crossover juga atau silang ya. Jadi jenis kabelnya yang digunakan ada dua jenis ya. Kalau kita lihat di sini ada strike sama crossover, tergantung dari perangkat yang dihubungkannya. Oke, seperti ini contohnya ya. Oke. Jadi jaringan komputer berdasarkan fungsi dan kedudukannya. Ada yang namanya peer-to-peer ya. Jadi peer-to-peer ini masing-masing komputer terhubung langsung satu sama lain. Kemudian masing-masing komputer juga memiliki kedudukan yang sama atau satu level. Jadi tidak ada server, tidak ada klien ya. Jadi satu level semua. Nah, jika salah satu komputer maka jaringan yang lain masih tetap hidup. Jadi meskipun nanti salah satu komputer mati untuk jaringannya, tapi jaringan yang lain tetap hidup. Nah, metode pengkabelan menggunakan crossover atau silang ya untuk peer-to-peer ini kemudian cocok untuk digunakan jaringan dalam skala kecil aja. Gitu. Jadi biasanya tidak lebih dari 2 atau mungkin 3 komputer. Oke. Seperti ini. Kemudian ada jaringan client server. Nah, ini tentu sudah lebih kompleks ya. Jadi ada komputer servernya, kemudian internet dihubungkan dengan hub, dan dari hub ini dibagi lagi ke komputer klien untuk jaringannya. Selain itu dari server juga dihubungkan ke printer ya. Jadi masing-masing komputer tidak terhubung langsung satu sama lain. Satu komputer sebagai server, kemudian yang lain tentu sebagai klien ya. Nah, metode yang cocok untuk digunakan pengkabelannya yaitu metode straight through ya atau normal. Kemudian cocok untuk dijadikan jaringan dalam skala besar atau lebih dari 2 komputer. Oke, kemudian ada local area network atau LAN ya. Local area network ini adalah suatu jaringan yang menggabungkan antara komputer-komputer pribadi dengan workstation dalam kantor suatu perusahaan kampus ya, misalkan dalam area kerja tertentu, di mana fungsinya nanti untuk saling berkomunikasi ya. Jadi umumnya jarak jaringan ini tidak lebih dari 1 km. Jadi kenapa tidak lebih dari 1 km? Karena jika terlalu jauh maka transfer data atau informasinya menjadi lambat tuh ya. Jadi ini cocok biasanya digunakan di sekolah, kampus gitu ya. Oke, kemudian Metropolitan Area Network ya. Ini Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan yang menggabungkan antara komputer-komputer kantor pusat dengan cabangnya, yang dimana berdekatan gitu ya, cabang yang berdekatan dalam kota atau antar kota dalam provinsi yang masih berada dalam area jangkauan. Jadi area jaringan MAN ini lebih luas dari LAN. Kalau LAN mungkin hanya di satu kantor cabang saja gitu ya. Tapi kalau sudah MAN maka dia antara kantor cabangnya itu yang dihubungkan. Jadi lebih besar lagi daripada area jaringan lokal area network atau LAN tadi ya. Oke, kemudian ada wide area network atau WAN. Nah, ini adalah jaringan komputer yang ruang lingkupnya mencapai antar provinsi bahkan antar negara. Biasanya jaringan ini menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut untuk menghubungkannya ya. Oke, itu saja untuk pembahasan materi perangkat keras hari ini. Jadi ada perangkat keras yang wajib gitu ya, selain mungkin ada access point, terus ada router, tadi modem juga sudah dibahas. Kemudian ada jenis-jenis jaringannya gitu ya. Terus kita tadi juga sudah bahas mengenai kabelan atau Ethernet ya yang biasa digunakan. Oke, terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.